Saudara, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kami punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan itu bagi kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Dan Tuhan, kami datang hari ini, kami beribadah sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk segala pujian yang kami boleh naikkan kepadamu, dan Tuhan, biarlah menikmati pujian kami, Engkau mendengar doa kami, dan sekarang berkati kami ya Tuhan, lewat pembacaan, perenungan firman-Mu. Berkati setiap kami mohon pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara. Saudara, hari ini seperti biasa di minggu pertama kita tidak membahas dari Injil Yohanes, tapi kita membahas tema-tema lain yang melengkapi hidup iman kita. Saudara, mari kita membuka satu bagian Alkitab dari Markus pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai 39. Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai 39. Saya akan bacakan bagi kita semua. Markus 1 dari mulai ayat 21. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Pada hari Sabat, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya. "Apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya." Lalu segera tersebarlah kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya. Dan demam itu meninggalkan dia dan perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah saudara, kisah ini dimulai pada sebuah hari Sabat di Kapernaum. Yesus dan murid-muridnya dikatakan tiba di sana, lalu kemudian masuk ke dalam rumah ibadat, dan Yesus mengajar di sana. Nah saudara, tidak dicatat memang apa yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi ayat 22 mengatakan orang-orang yang mendengar Yesus itu takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Nah saudara, sampai di sini sebetulnya pelayanan Yesus terlihat sangat luar biasa. Orang-orang takjub mendengar apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi saudara, belum selesai sampai di sana, karena kemudian tiba-tiba masuklah ke rumah ibadat itu seorang yang kerasukan roh jahat. Dan Yesus kemudian mengusir roh jahat itu dari orang itu. Maka ayat 27 mencatat sekali lagi orang-orang itu takjub melihatnya. Double takjub, saudara. Dan mereka semua kemudian memperbincangkannya. Apa ini? Ia mengajar dengan berkuasa, bahkan roh-roh jahat pun taat pada perintahnya. Nah saudara, bisa dibayangkan apa yang terjadi kemudian. Berita tentang Yesus ini tersebar sangat cepat ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Saudara, orang-orang yang takjub kepada Yesus ini bercerita kemana-mana apa yang mereka lihat.
orang ini luar biasa. Saudara, kita mungkin bisa membayangkan apa yang disampaikan orang-orang tentang Yesus. Ada pembicara yang luar biasa bagusnya, khotbahnya bukan main, bukan cuman nggak ngantuk, sangat berkuasa, menyentuh hati, membuat kagum sama Tuhan, bikin pengen nangis dengernya, atau apalagi saudara yang mereka katakan. Lalu ditambahkan lagi orang ini punya karunia sangat luar biasa, sangat berkarisma, setan pun taat kepada dia. Kalau begini segala penyakit juga pasti bisa dia sembuhkan. Nah, saudara bisa dibayangkan betapa takjubnya orang kepada Yesus dan betapa populernya Yesus. Nah, saudara, belum selesai sampai di sana. Keluar dari rumah ibadat itu, Yesus kemudian dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Mereka semua adalah murid-murid Yesus. Dan saat itu saudara, ibu mertua Simon sedang terbaring sakit karena demam. Lalu Yesus menyembuhkan dia. Nah, saudara, saya tidak tahu apakah ini juga menjadi berita yang kemudian tersebar sekali lagi. Tetapi yang pasti ayat 32 mengatakan hari itu juga menjelang malam. Sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Dan berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Artinya sangat banyak orang dari berbagai daerah, dari berbagai kalangan datang ke sana. Nah, saudara, kita bisa membayangkan bahwa sebagian orang mungkin datang mengantar keluarga mereka yang sakit atau kerasukan setan. Sebagian mungkin tertarik mendengar berita tentang Yesus dan ingin melihat sendiri apa yang Yesus lakukan. Dan Yesus menolong mereka. Saudara, kita tidak tahu memang berapa banyak orang yang disembuhkan oleh Yesus, tapi bisa dibayangkan saudara mungkin puluhan, paling sedikit. Belum lagi saudara berapa banyak yang mau bertemu dengan dia. Kalau di zaman ini saudara, saya yakin Yesus pasti sudah sibuk meladeni yang mau selfie, saudara ya. Tapi waktu itu saudara mungkin Yesus meladeni yang mau bicara dengan dia, yang mau memberi salam kepada dia, berpelukan dengan dia. Dan kalau ini sangat banyak orang, saudara bisa dibayangkan betapa lelahnya Yesus. Nah, saudara, dengan latar belakang inilah kita mengerti apa yang diceritakan Markus di dalam ayat 35-39. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, saudara, apa yang mau disampaikan Markus lewat kisah ini? Apakah saudara supaya kita ikut teladan Yesus? Jangan jadi orang malas. Yesus gak bangun siang, tidak menikmati tidur lebih lama. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Maka bagaimanapun capek, kita harus bangun pagi dan doa. Saudara, apakah itu yang ingin disampaikan oleh Markus? Atau saudara, Markus ingin mengingatkan kita, jadi orang jangan saat teduh bolong-bolong, saat teduh satu hari bolongnya 1 bulan, begitu kan? Jangan begitu. Yesus bangun pagi-pagi walaupun capek sekali. Apakah itu saudara ingin disampaikan? Saudara, walaupun betul kita bisa belajar banyak hal dari teladan Yesus, tapi saya kira Markus ingin menyampaikan sesuatu yang lebih daripada itu. Saudara, karena kisah selanjutnya menunjukkan datangnya pencobaan kepada Yesus. Di dalam bentuk apa? Saudara, perhatikan kisah ini. Simon dan kawan-kawannya, murid-murid Yesus ini mencari dia. Dan mengapa mereka mencari Yesus? Saudara, kita bisa bayangkan apa yang terjadi setelah apa yang dilakukan Yesus kemarinnya. Kalau saudara adalah salah satu orang itu, saudara di zaman ini, mungkin saudara kita udah masukin pasti di IG story, foto, video. Lalu saudara telepon teman, family, siapa saja yang perlu pertolongan. Dan saudara meyakinkan mereka untuk datang kepada Yesus. Betul-betul pasti akan mengalami pertolongan. Begitu. Saya kira saudara yang mereka lakukan di zaman itu tidak jauh dari itu. Mereka bercerita, mereka memberikan harapan pada banyak orang. Maka mungkin ada di antara mereka yang anaknya kerasukan setan. Sudah tidak punya harapan. Tiba-tiba harapan itu ada lagi. Mungkin ada di antara mereka yang keluarganya sakit. Sudah lama sekali dan tidak ada harapan untuk sembuh. Sekarang mereka mendengar ada Yesus yang bisa menyembuhkan. Tiba-tiba ada harapan lagi. Dan ketika para murid bertemu dengan Yesus, mereka berkata begini, semua orang mencari engkau. Nah, kalau saya ganti kalimatnya saudara mungkin begini, Guru, kemana saja engkau? Sampai capek kami cari. Guru, semua orang mencarimu, engkau terkenal sekali, engkau dibutuhkan. Orang-orang kagum kepadamu, ini kesempatan naik daun. Atau mungkin guru, ada banyak kesempatan pelayanan yang bisa dilakukan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan, saatnya sudah tiba. Saudara, kira-kira mungkin itu yang mereka sampaikan. Dan Yesus tahu saudara bahwa orang banyak pasti akan datang dan mencari dia lagi hari itu.
Dan mungkin itulah sebabnya pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, sebelum orang-orang datang, sebelum berbagai tawaran pelayanan itu tiba, sebelum berbagai desakan, agenda, kebutuhan orang disodorkan kepada dia, Yesus bangun, pergi ke tempat sunyi, dan berdoa. Saudara, saya menyebut ini pencobaan, karena bukankah sangat mudah untuk Yesus kemudian melanjutkan pelayanannya di Kapernaum itu. Dia melayani kebutuhan orang-orang itu, dia melakukan semua yang disodorkan kepadanya, dan semuanya bisa dibungkus dengan kalimat, demi kemuliaan Bapa di surga. Tetapi saudara, mungkin sebetulnya Yesus tidak melakukan kehendak Bapa. Maka Yesus berdoa. Dan ketika pencobaan itu datang, dia menjawab, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota di sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Saudara, bukankah apa yang Yesus katakan ini sebetulnya sangat bertentangan dengan konsep pelayanan yang biasa kita miliki? Hari ini saudara, kalau kita melayani, lalu responnya luar biasa, apa yang akan kita lakukan? Layani lagi. Kalau orang mencari karena membutuhkan pelayanan kita, apa yang akan kita lakukan? Tunjukkan kasih, tunjukkan kepedulian, kerjakan pelayanan, jangan malas. Jadi berkat untuk orang lebih banyak, begitu kan? Waktu itu Yesus memiliki semua kesempatan itu. Tapi jawaban Yesus sangat mengejutkan, bahkan terdengar tidak punya perasaan. Mari kita pergi ke tempat lain. Dia tidak mau lakukan itu. Dia tidak mau melayani orang-orang yang butuh dilayani itu. Mengapa? Yesus berkata dia mau pergi ke tempat lain, ke kota-kota di sekitar, supaya di sana juga dia memberitakan Injil. Karena untuk itu dia datang ke dunia. Saudara, ada dua prinsip sangat penting yang harus kita mengerti di dalam hidup ini. Boleh tolong siapkan slide-nya, teman-teman di belakang. Prinsip yang pertama, saudara, setiap kali kita berkata ya kepada sesuatu, kita sedang berkata tidak kepada yang lain. Saya kira saudara seringkali mendengar prinsip ini. Sangat umum, kita seringkali mengerti, kalau kita berkata ya kepada sesuatu, kita sedang bilang tidak kepada yang lain. Nah, saudara, misalnya hari ini saya ada board meeting bersama elders dan deacons. Artinya saya berkata ya untuk board meeting. Maka kalau setelah ibadah ada saudara yang berkata saya mau ngobrol, maka saya harus berkata tidak kepada saudara. Begitu kan? Karena saya sudah berkata ya kepada board meeting. Kalau setelah ibadah istri saya mengajak jalan-jalan, maka saya harus berkata tidak. Kenapa? Karena sudah berkata ya kepada board meeting. Saudara, begitu. Kalau kita sudah bilang ya kepada sesuatu, kita pasti sedang berkata tidak kepada yang lain. Maka pertanyaan sangat penting bagi kita adalah ketika kita mengatakan ya kepada sesuatu, apakah itu sesuatu yang memang penting dibanding hal-hal lain yang tanpa sadar kita sedang berkata tidak. Saudara, Stephen Covey, saya kira saudara banyak yang pernah membaca bukunya dulu, memberikan matriks manajemen waktu yang sangat terkenal sekali. Saudara, dia membagi hidup kita begini, saudara ya. Pertama, mendesak, penting. Itu kuadran pertama. Kemudian kuadran kedua adalah yang tidak mendesak, tapi penting. Kuadran ketiga adalah mendesak, tapi tidak penting. Yang keempat adalah tidak mendesak dan tidak penting. Nah, saudara, dia membagi hidup seperti ini. Mendesak itu berarti memerlukan perhatian sekarang. Ada di depan mata. Sementara penting itu artinya ada hubungannya dengan hasil. Sesuatu itu penting kalau jelas relasinya dengan misi kita, nilai kita, prioritas kita. Itu penting. Tapi yang mendesak adalah yang harus langsung di depan mata. Lalu saudara, kuadran pertama itu dia sebut sebagai krisis atau masalah. Jadi hal-hal yang mendesak dan penting itu adalah sesuatu masalah buat kita. Artinya kita ada masalah, ada problem yang besar sekali. Kalau kita bekerja di pabrik, misalnya di perusahaan, tiba-tiba terjadi sesuatu krisis, masalah, itu mendesak dan penting kalau tidak akan berantakan semua. Lalu kemudian yang kedua, saudara, itu adalah untuk pengembangan peluang. Jadi tidak mendesak memang, tetapi penting. Perlu memikirkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, harus mengembangkan bagaimana lagi, peluang apa yang bisa dikerjakan, dan seterusnya. Sementara yang ketiga adalah interupsi. Mendesak, tapi tidak penting. Tiba-tiba ada gangguan. Saudara sedang kerjakan sesuatu, tiba-tiba ada orang masuk. Begitu.
untuk nawarin sesuatu. Saudara harus ladeni orang itu lalu berkata tidak kepada dia, saudara habiskan sekian lama. Saudara pasti sering dapat telepon dari telemarketing misalnya. Saudara sedang kerjakan sesuatu yang penting, tiba-tiba ada sesuatu interupsi masuk, saudara harus ladeni beberapa menit untuk berkata tidak. Itu mendesak, tapi tidak penting. Dan ada banyak hal seperti ini dalam hidup kita. Dan yang keempat, saudara, adalah yang sepele, pemborosan waktu. Jadi hal-hal yang tidak mendesak dan tidak penting. Saya kira saudara tahu tentang ini dan buku ini sangat terkenal, saudara mungkin sudah pernah membacanya. Nah, saudara, pertanyaannya begini, hidup kita harusnya mengerjakan yang mana? Saudara, hidup kita harusnya mengerjakan yang penting. Artinya, saudara, ada yang di kuadran 1 dan kuadran 2. Itu yang penting. Tetapi sebaiknya kita tidak fokus di kuadran yang 1. Kenapa, saudara? Karena kalau kita habiskan hidup kita di kuadran 1, berarti kita terus-menerus deal dengan krisis dan masalah. Saudara, terus-menerus ada problem. Terus-menerus ada sesuatu yang harus dikerjakan, kalau tidak akan berantakan begitu. Kita menghadapi masalah sepanjang hari. Maka banyak orang, saudara, yang menghabiskan hidupnya di kuadran 1, fokus di sana. Sisa waktunya biasanya dipakai di kuadran 4. Yang tidak mendesak dan tidak penting. Kenapa? Menghibur. Jadi browsing Instagram, belanja, nonton YouTube nggak jelas, bengong depan TV gitu kan. Karena dia sudah stres habis di sana, masalah terus begitu. Tapi saudara, kebanyakan orang sebetulnya menghabiskan waktu di kuadran yang ketiga. Dia terus mengerjakan hal-hal yang mendesak. Ada telepon masuk, diangkat, seringkali nggak penting. Ada orang mau ketemu, ada WhatsApp harus dibalas, ada DM di Instagram, komen harus dia balas. Dia lakukan semuanya dan dia merasa hidupnya produktif, padahal yang dia lakukan tidak penting. Artinya saudara, yang dilakukan bukan berdasarkan misi kita, nilai kita, prioritas kita, tetapi berdasarkan kebutuhan dan harapan dari orang lain. Saudara, kenyataannya hidup kita banyak di kuadran yang 3 ini. Kita mengurusi banyak hal, mendesak, tapi tidak penting. Padahal saudara, jika hidup kita terus diatur oleh hal-hal yang mendesak itu, maka sebetulnya kita hanya ikut kemana arus membawa kita. Kita go with the flow. Ada permintaan, dilakukan. Ada kebutuhan apa, dikerjakan. Kita tidak tahu arah kita. Dan apa yang penting yang harusnya kita lakukan, justru tidak kita lakukan, karena terus-menerus ada interupsi. Dan setiap kali kita berkata ya kepada interupsi, kita sedang berkata tidak kepada hal penting yang harusnya kita lakukan. Saudara, bayangkan kalau Yesus waktu itu berkata ya pada permintaan orang-orang yang datang mencari dia di Kapernaum. Yesus akan memenuhi harapan mereka, Yesus akan sangat sibuk, Yesus akan banyak mengerjakan pelayanan. Banyak orang mungkin akan memuji Yesus, banyak orang akan senang sekali, banyak orang bahkan merasa diberkati oleh apa yang dilakukan oleh Yesus. Tapi misi Bapa yang untuknya Yesus datang ke dalam dunia justru tidak dilakukan. Maka saya kira ada 2 pertanyaan saudara bagi kita. Yang pertama, saudara, apa yang penting dalam hidupmu? Ini boleh nanti. Apa yang penting di dalam hidupmu? Saudara, bukan penting karena saudara anggap itu penting. Misalnya saudara bilang begini ya, oh yang penting bagi saya itu makan enak. Nah itu kan ngomongnya saudara begitu kan ya. Atau yang penting bagi saya adalah bisa jalan-jalan misalnya. Bukan itu. Tapi apa yang penting bagi hidupmu, karena itu memang misi yang Tuhan ingin kita lakukan dengan hidup kita. Saudara, setiap kita diberikan talenta, waktu, kesempatan, berbagai pengalaman, dan persiapan-persiapan hidup yang Tuhan sudah izinkan membentuk kita menjadi seperti hari ini. Pertanyaannya adalah, lalu apa yang Tuhan mau kita lakukan yang harusnya menjadi prioritas kita dan penting? Saudara, saya tidak berkata begini, yang penting adalah pelayanan di gereja. Bukan, saudara. Tapi kita melihat hidup kita dari perspektif Allah. Saudara pasti pernah mendengar ilustrasi tentang orang yang memasang bata. Waktu ditanya apa yang dilakukan, yang seorang menjawab, saya menyusun bata. Yang seorang lagi bilang, saya sedang membangun rumah. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Tapi yang berkata dia sedang menyusun bata hanya melihat hidupnya dari perspektif yang sangat sempit, padahal seharusnya dia melihat dari perspektif yang benar bahwa dia sedang membangun rumah. Maka kalau saudara adalah ibu rumah tangga, saya tahu ada sangat banyak rutinitas yang saudara kerjakan tiap hari. Tapi akan sangat beda kalau saudara melihat pekerjaan saudara adalah mencuci piring, memasak, melipat baju, setrika, menyapu, mengepel, repeat. Begitu kan? Itu terus. Dibanding dengan saudara melihat bahwa saudara sedang membangun keluarga yang menikmati kasih Tuhan dan menjadi saksi kasih Tuhan.
Saudara bisa mengalami interupsi di tengah-tengah pekerjaan, tiba-tiba ada gangguan ini dan itu, anak jatuh, anak sakit, tukang sayur gak datang, dan seterusnya. Tapi jangan sampai saudara kehilangan pandangan apa yang penting yang sedang saudara lakukan, yaitu misi yang sesungguhnya membangun keluarga yang menikmati kasih Tuhan dan menjadi saksi kasih Tuhan. Saudara, saya sendiri di dalam pelayanan ada banyak hal yang bisa mendistraksi saya. Di satu sisi saya bisa mulai melihat pelayanan saya lebih penting dari hidup rohani saya. Maka saya bisa sibuk pelayanan dan tidak memperhatikan bagaimana hati saya kepada Tuhan. Padahal yang Tuhan mau adalah hati saya yang percaya kepadanya, menikmati kasih-Nya, baru melakukan pekerjaannya dari hati yang seperti itu. Ketika saya kehilangan perspektif itu, saya kehilangan yang penting. Di sisi lain, saudara, saya juga bisa tergoda untuk melakukan banyak hal. Saya bisa menerima banyak pelayanan, undangan khotbah, ajakan orang untuk terlibat ini dan itu, maka kadang saya perlu bertanya, apa yang saya cari sebetulnya? Betulkah saya sedang mengerjakan misi yang Tuhan berikan kepada saya, atau justru saya sedang mengabaikannya? Saudara perlu bertanya dengan hidupmu saat ini, di dalam kondisimu hari ini, dengan segala talenta, kesempatan, pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan sudah izinkan, apa yang Allah mau engkau lakukan dengan hidupmu? Itu yang penting. Yang kedua, saudara, kalau kita tahu apa yang penting, lalu apa yang membuat kita tidak melakukan itu? Atau apa yang membuat kita hanya memberikan sedikit waktu untuk kita mengerjakan yang penting itu? Mengapa seringkali saudara kita hanya mengerjakan yang mendesak, tapi tidak penting? Mungkinkah saudara sebetulnya karena kita punya berhala, penerimaan orang lain, kita sungkan bilang tidak kepada orang lain. Kita takut orang nanti tidak suka dengan kita atau tidak menganggap kita penting lagi bagi mereka. Kita takut popularitas kita hilang. Kita takut orang punya kesan jelek terhadap kita. Kita takut orang tidak lagi menganggap kita favorit misalnya bagi mereka. Atau kita takut tidak lagi dipuji oleh orang. Maka kita go with the flow. Banyak hal yang orang minta kita akan bilang ya. Dan ini sangat berbahaya. Saudara ingat satu kali Saul, raja Israel yang pertama, akan berperang dengan Filistin. Samuel menyuruh Saul pergi ke Gilgal, menunggu dia di sana sampai Samuel datang lalu mempersembahkan korban. Ketika perang akan dimulai, Saul langsung pergi ke Gilgal. Rakyat mengikuti dia. Mereka berharap saudara mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan lalu pasti akan menang perang. Tapi ketika ditunggu-tunggu, Samuel tidak datang-datang. Rakyat sudah tidak sabar. Musuh makin mendekat, mengepung, semua ketakutan. Ada yang bersembunyi di gua, ada yang pergi melarikan diri. Kalau terus dibiarkan, mungkin tentara akan habis, kabur semua. Maka Saul tidak tahan lagi. Dia langsung mempersembahkan korban sendiri tanpa menunggu Samuel. Padahal dia tidak berhak lakukan itu. Saul diatur oleh keadaan. Dia go with the flow. Daripada keadaan bahaya, daripada perang kalah, daripada orang-orang meninggalkan dia, lebih baik dia melanggar perintah Tuhan. Dia lupa yang paling penting adalah taat kepada Tuhan. Saudara, ketika Tuhan kita adalah penerimaan orang lain, maka tinggal tunggu waktu kita akan melawan the one true God. Allah yang sesungguhnya itu. Atau mungkin saudara kita punya berhala kenyamanan. Kita suka untuk melakukan hal yang kita tidak suka untuk melakukan hal yang sulit. Kita tidak suka untuk mengambil resiko yang menuntut kerja keras. Kita ingin yang santai saja. Maka ada orang berkata begini, seringkali kita sangat sibuk karena kita malas. Saudara, sepertinya paradoks. Kita seringkali sangat sibuk karena kita malas. Kita malas planning, kita malas menentukan prioritas, kita malas berkata tidak, maka kita akan sibuk sekali melakukan semua yang disodorkan oleh keadaan kepada kita. Atau mungkin saudara hati kita memang tidak terarah kepada Yesus. Anugerah Kristus tidak mempesona kita. Yesus tidak indah bagi kita. Maka kita tidak tertarik untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Kita tidak tertarik bahkan untuk berpikir apa yang Tuhan mau kita lakukan dengan hidup kita. Saudara, mungkinkah begitu? Ini prinsip yang pertama, saudara. Setiap kali kita berkata ya kepada sesuatu, kita sedang berkata tidak kepada yang lain. Prinsip kedua, saudara. Hidup ini singkat. Life is short.
Saudara, kalau Tuhan panggil kita minggu depan kembali ke surga, kita dikasih tahu sekarang, minggu depan. Mungkin saudara banyak dari kita yang berkata, Tuhan aku belum selesai. Masih banyak hal penting yang belum aku kerjakan. Tetapi sewaktu kita di dunia, kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Saudara, sekarang kita kembali kepada kisah ini. Saudara, mengapa Yesus setelah seharian melayani, popularitas naik, dicari dan dibutuhkan orang, keesokan harinya pagi-pagi benar dia pergi ke tempat sunyi dan berdoa, dan hasilnya adalah dia berkata, mari kita pergi ke tempat lain. Dia tidak mau melayani orang-orang itu. Saudara, mengapa begitu? Kita tidak diberitahu apa yang didoakan oleh Yesus, tapi pasti ada hubungan antara doanya dengan penolakannya kembali ke Kapernaum dan melayani orang-orang itu. Saudara, di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Yesus diarahkan mengerjakan kehendak Bapa yang menjadi fokus kedatangan dia ke dalam dunia. Maka Yesus menolak kembali ke Kapernaum dan melayani orang-orang itu, sekalipun banyak orang akan marah kepada dia. Sekalipun banyak orang akan salah mengerti dia. Sekalipun popularitas dia akan turun. Karena Yesus mengerti untuk apa dia datang. Dia datang untuk memberitakan Injil ke seluruh Israel, mempersiapkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi sebelum dia naik ke kayu salib. Saya ingat sebuah ilustrasi, saudara, dari seorang teman. Dia berkata begini, Billy Graham pernah memberikan ilustrasi tentang doa. Dia mengawasi sebuah kapal yang ditarik masuk ke dalam dermaga. Lalu tali-tali yang tebal itu saudara diikat ke dermaga. Dan kemudian dia mendengar mesin kapal yang besar itu menderu. Kemudian dia memperhatikan sesuatu. Saat tali-tali itu ditarik begitu rupa, semakin kencang, dermaga itu tidak terseret ke arah kapal. Tapi sebaliknya kapal itu yang ditarik ke dermaga. Dan dia berkata begini, doa seharusnya seperti itu. Kita tidak menarik Bapa untuk menyelesaikan apa yang kita tugaskan kepada dia. Kita tidak menarik Bapa untuk menolong kita melakukan pekerjaan kita. Tidak. Tapi kita ditarik kepada Bapa untuk mengerjakan pekerjaan yang dia berikan. Dengan kekuatannya, dengan pimpinannya, dengan anugerah. Pada waktu kita berdoa, kita bukan minta Tuhan, tolong saya kerjakan ini. Tapi kita berdoa dan kita mendekatkan diri kepada Bapa. Apa yang penting bagi Bapa, apa yang ada di dalam hati Bapa, apa yang Allah ingin kita kerjakan. Dan kita memohon anugerahnya untuk kita melakukan itu. Maka pertanyaan yang juga sangat penting bagi kita adalah, how is your prayer life? Bagaimana hidup doamu? Saudara, kita membutuhkan dermaga sebagai pusat hidup kita itu. Kita diciptakan di dalam Yesus Kristus, ditebus dari dosa, diberikan hidup baru oleh Yesus Kristus, dia pusat hidup kita. Kalau kita kehilangan itu, maka kita akan hidup menuruti tekanan keadaan. Atau kita akan mengikuti berhala hati kita. Kita ingin diterima, kita ingin disukai, kita ingin populer, kita ingin dianggap baik oleh orang, dan kita melakukan banyak hal karena itu. Kita mungkin merasa oke, kita tetap berdoa, tapi doa kita adalah menarik Bapa untuk menyelesaikan apa yang kita tugaskan kepada dia. Tuhan, ini berkati yang sedang saya lakukan. Lalu kita marah waktu Tuhan tidak berkati. Padahal Tuhan bilang, hei balik. Karena sebetulnya kita semakin lama semakin jauh dari dia. Saudara, kita perlu kembali fokus kepada Tuhan. Melihat apa yang dia lihat penting. Mengerti hatinya. Ingin menyenangkannya. Melakukan apa yang dia mau. 2 reflection questions bagi kita. Boleh tolong ditampilkan. Saudara, mana ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudara. Apa yang penting yang Tuhan ingin saudara lakukan dengan hidupmu? Tidak tahu berapa tahun lagi sisa hidupmu. Saya juga tidak tahu berapa tahun lagi sisa hidup saya. Tapi mari bertanya, apa yang penting yang Tuhan ingin kita lakukan dengan hidup kita. Dengan semua talenta, karunia, persiapan hidup. Dengan kelemahan yang kita miliki hari ini. Dengan kondisi hidup kita hari ini masing-masing.
Apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Yang penting. Dan yang kedua, apa yang menghalangimu untuk fokus melakukannya? Apa hal-hal yang mendesak tapi tidak penting? Interupsi yang terus kau ladeni. Mungkin itu sosial media, mungkin itu berbagai pekerjaan-pekerjaan kecil, mungkin itu berbagai small reward bagi hidup. Pergi liburan, pergi jalan-jalan, pergi nongkrong, yang sangat baik tapi mungkin sudah terlalu banyak. Dan kau tidak lagi fokus dengan yang penting dalam hidup. Saudara masing-masing berdoa kepada Tuhan. Apa yang penting yang Tuhan mau kau lakukan, dan apa yang menghalangimu untuk fokus melakukan? Tuhan, terima kasih untuk sesuatu yang boleh kami pikirkan ulang lagi. Hidup kami berharga ya Tuhan di mata-Mu. Karena itulah Kau mencipta kami, Kau menebus kami, menunjukkan betapa berharganya kami bagi-Mu. Dan Kau masih memberikan waktu untuk kami hidup di dalam dunia ini, memberikan kami kekuatan, memberikan kami banyak hal untuk kami boleh mengerjakan keselamatan kami, melakukan apa yang Kau mau kami lakukan. Tolong kami jangan menyia-nyiakan hidup kami ya Tuhan. Tolong kami untuk fokus mengerjakan yang penting yang Kau mau kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang boleh kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.